Baik Pak SBY, kita beralih ke isu fiskal. Kita lihat untuk APBN 2025 nilainya berkisar di 3.600 triliun rupiah dan Presiden Prabowo baru-baru ini memangkas anggaran belanja sebesar sekitar 306 triliun rupiah untuk dialihkan ke program-program yang menjadi prioritas pemerintah saat ini. Salah satunya adalah makan bergizi gratis. Tanggapan dari Anda, apakah ini merupakan kebijakan yang tepat untuk dilakukan saat ini? Iya, ini kita bicara fiskal, bicara APBN. Sebetulnya kalau bicara fiskal sebagai salah satu bentuk economic policy, gitu ya, ini selalu menghadirkan dilema. Kadang-kadang juga bersifat kompleks kait-mengait. Karena kebijakan fiskal itu bersentuhan dengan namanya political economy. Yang dipikirkan oleh presiden, oleh pemerintah bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, ya, aspek politik. Oleh karena itu Pak Prabowo pasti memikirkan keseluruhan economic policy beliau, termasuk kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan semua aspek itu. Itu dulu. Ini understanding kita on economic policy, political economy, dan kebijakan fiskal, APBN, APBD. Nah sekarang benar Pak Prabowo memerintahkan untuk melakukan efisiensi, memerangi inefisiensi. Menurut saya tidak salah, betul, gitu ya. Kemudian dari situ pemerintah melakukan yang disebut pemangkasan anggaran yang jumlahnya cukup besar karena 10% dari total government spending, yaitu 306 triliun. Pertama, penglihatan saya seperti ini. Berarti APBN 2025 yang jumlahnya 3.600 triliun yang dibuat oleh pemerintahan Presiden Jokowi, ketika dijalankan baru 3-4 bulan, dia anggap tidak mungkin dijalankan dengan konstruksi seperti itu. Artinya apa? Pak Prabowo harus melakukan perubahan. APBN 2025 produk dari pemerintahan Presiden Jokowi. Dan itu boleh, itu sah. Saya juga begitu dulu tahun 2004. Nah, oleh karena itu menurut saya itu hak Pak Prabowo untuk melakukan penyesuaian dan perubahan. Yang saya senang hari ini, saya mendengar hari-hari terakhir ini pemerintah bersama DPR mulai bekerja. Kalau diubah seperti apa perubahannya? Kalau dilakukan pemangkasan, pemangkasannya sebesar apa? Untuk sektor apa? Untuk kementerian apa? Pusat dan daerah seperti apa juga? Saya suka. Mengapa saya suka? Pertama, pemerintah dan DPR tidak melanggar konstitusi. Sebab APBN itu dibuat oleh Presiden dan DPR. Begitu bunyinya Undang-Undang Dasar. Kalau tiba-tiba pemerintah mengubah sendiri atau DPR mengubah sendiri, melanggar konstitusi. Nah, dengan duduk bersama ini bagus, wonderful. Artinya nanti apapun yang disepakati, that's it. Karena sah menurut Undang-Undang Dasar dan Pak Prabowo tidak salah karena proses ini sedang berlangsung. Itu menurut saya dan ya memang meskipun sudah lewat sebetulnya bisa dijelaskan mengapa harus dilakukan pemotongan sebesar ini. Jadi kalau bukan Pak Prabowo sendiri, bisa Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, siapapun lah. Pemerintah menjelaskan secara gamblang kepada rakyat, tidak terjadi spekulasi, rumor, ini itu yang bikin tidak sehat politik kita. Tapi sudah lewat, yang penting sekarang sudah duduk bersama DPR sama pemerintah. Begitu. Nah tentang makan bergizi gratis, MBG. Saya melihatnya begini, itu janji kampanye Presiden Prabowo. Beliau menepati. Banyak kandidat, janjinya banyak sekali, yang ditepati sedikit sekali. Beliau memilih berjanji dan ditepati. Yang kedua saya lihat tujuannya bagus. Ini urusan kesehatan anak.
calon human capital yang unggul, dan juga bersentuhan dengan kesejahteraan rakyat Indonesia. So good. Melihatnya begini, sekarang sedang diolah tentunya dengan perubahan APBN 2025, berapa porsi untuk MBG itu. Harapan kita jumlahnya pas, sesuai dengan kemampuan APBN kita, sesuai juga dengan tujuan dari dilaksanakannya program MBG itu. Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau konsepnya benar, sistemnya benar, implementasinya benar, sangat mungkin pergerakan ekonomi lokal itu terjadi. Ada turunan dari bagaimana penyediaan untuk makanan seluruh Indonesia yang jumlahnya jutaan manusia. Jadi if everything is going well, pastikan betul sistemnya bagus, konsepnya benar, implementasinya juga bagus, ada tambahan pergerakan ekonomi lokal. Tentu bagus, create more jobs, ada peningkatan daya beli untuk local population, itu bagus. Nah, yang harus dicegah, ini pesan saya sebagai yang mendukung pemerintahan sekarang ini, pastikan tidak ada justru inefisiensi dalam implementasi program makan bergizi gratis ini. Jangan ada kebocoran di sana-sini. Justru yang lain mengalah karena untuk ini, kalau ini malah ada inefisiensi, tidak bagus. Jadi saya melihat positif program ini, tujuannya bagus, alirkan dana yang pas, gitu ya. Tetapi saya wanti-wanti betul-betul efisien, tidak ada kebocoran, dan sampai kepada niat dan tujuan Presiden Prabowo. Baik, baik.